ada pengaturan konsentrasi porsi makanan ya guys ya. Kalau di minum gizi itu sekarang lagi jadi berbobotkan isi piringku. Halo Sekolah Lampu, kembali bersama saya Widi Gracia dalam podcast Sekolah Lampu. Hari ini kita sudah memasuki hari puasa 18 bulan suci Ramadan, dan tentu saja tak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu sudah banyak persiapan yang akan dilakukan menjelang Hari Raya ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gizi seimbang saat puasa dan mudik lebaran bersama dengan narasumber yaitu Indah Septia, sarjana gizi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, puasanya masih lancar Ibu? Alhamdulillah masih luar biasa. Dan sesuai selain bertugas sebagai anggota Polri, Ibu Indah ini merupakan seorang nutrisionis yang tentu memahami tentang gizi seimbang saat berpuasa, betul ya Ibu ya? Iya, luar biasa. Nah, sebelum kita bertanya ini, kita akan membahas tentang mitos atau fakta yang ada di masyarakat. Yang pertama, puasa dapat mengganggu metabolisme tubuh. Mitos atau fakta Ibu? Mitos atau fakta ya? Mengganggu metabolisme tubuh. Iya. Jadi puasa itu sama sekali tidak mengganggu metabolisme tubuh apabila ketiga komponen ini harus kita seimbangkan. Jadi yang pertama itu pola makan, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga istirahat yang cukup. Jadi kalau tiga ini seimbang, insya Allah dan kita tidak ada gangguan. Oh, berarti mitos sekali. Nah, puasa tidak dapat mengganggu metabolisme tubuh asalkan ketiga-tiganya itu poinnya harus seimbang. Pola makan, istirahat, aktivitas fisik. Oh, yang kedua itu banyak makan saat sahur supaya tidak cepat lapar saat puasa. Nah, itu apa itu? Mitos. Mitos sekali. Jadi kita tidak perlu menabung makanan pada saat sahur banyak-banyak makanan agar tidak lapar, itu masalah. Jadi kalau dalam penyusunan porsi makanannya itu untuk persenan sahur itu dibagi menjadi 40%. 40% pada saat sahur, 50% pada saat berbuka, dan 10% setelah salat tarawih. Oh, jadi nggak boleh banyak-banyak. Nggak boleh banyak-banyak. Kan ada dari lapar bermakan banyak, mau belajar cantik sesuatu lainnya untuk Ibu. Iya, itu memperburuk kondisi tubuh kita pada saat setiap hari. Jadi kita jadi gampang lemes, jadi ya akan cepat haus, akan cepat lapar lagi gitu. Saja nggak produktif, Tidak produktif. Itu sekali. Kemudian yang ketiga Ibu, pengidama tidak boleh puasa. Betul atau enggak? Nah, ini banyak jadi pertanyaan juga dari masyarakat puasa. Kalau orang itu tidak boleh berpuasa, tapi menurut saya sendiri, guys, pengidama itu masih boleh berpuasa. Nah, puasa ini kan yang pertama yang harus kita tetapkan kan niat dulu ya. Nah, kalau niat sudah kuat, insya Allah kita bisa menjalankan puasa itu dengan lancar. Nah, tapi ada beberapa syarat juga yang untuk orang yang pengidama agar melakukan puasa itu dengan lancar. Pertama dia tidak melakukan sahur. Tidak melakukan sahur, tidak menunda waktu berbuka, tidak langsung tidur setelah sahur, tidak makan terburu-buru. Jadi poin itu yang harus diperhatikan oleh para pengidama ya Ibu. Iya. Nah, kalau pengidama waktu sahur makan makanan selama buah, boleh nggak Ibu? Boleh aja. Oh, boleh. Tapi nggak dua ya. Satu. Itu untuk mencegah ya. untuk mencegah kalau memang kalau orang ini 80% itu masih fungsional, hanya 20% aja yang memang sudah kayak akut atau sudah kronis gitu. Jadi boleh aja. Jadi masih boleh aja. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu berbuka puasa dengan makan atau minuman manis. Nah, itu mitos atau fakta? Itu fakta. Oh, fakta sekali. Jadi berbuka puasa itu dengan makanan atau minuman manis. Kenapa itu fakta? Pertama itu dari hadis Nabi juga kita dianjurkan untuk berbuka dengan manis. Nah, tentunya di sini makanan yang manis, rendah lemak, dan yang mengandung gula alami. Nah, contohnya itu berasal dari buah-buahan kayak kurma, semangka, melon, belewah, gitu ya.
dengan buah-buah yang asli itu. Buah-buah yang misalnya boleh juga dengan 1 gelas teh hangat, teh manis hangat gitu. Sangat luar biasa. Nah, kemudian Ibu berolahraga saat puasa. Nah, ini banyak nih yang bingung ya Bu ya. Boleh apa masih berolahraga saat puasa? Karena mungkin udah punya kebiasaan olahraga, tapi puasa sampai lemas kapan waktunya? Jadi kan bingung tuh. Boleh apa nggak sebenarnya? Untuk olahraga saat puasa itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk menyeimbangkan proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, untuk waktu yang dianjurkan berolahraga dalam selama bulan puasa ini, waktunya sore hari, Grace. Sore hari dengan minimal melakukan aktivitas fisik berjalan kaki selama 30 menit di pagi hari. Oh, itu jadi berjalan kaki 30 hari dibolehin tambahan olahraga lain gitu? Boleh stretching atau mau squat seperti stretching boleh. Oke. Mungkin selanjutnya Ibu, saya mau bertanya nih, pasti banyak yang penasaran nih. Gimana nih cara supaya tetap sehat saat puasa? Dan kan kita kan kalau jalan Ibu masih banyak persiapan mudik supaya tetap sehat. Gimana caranya? Karena bawaan puasa biasanya lemes, biasanya padahal udah sahurnya tuh udah sehat misalnya, tapi kok kayaknya lemes bawaan badannya meriang-meriang. Gimana caranya ini? Jadi yang perlu kita perhatikan dalam berpuasa ini agar tetap sehat itu kuncinya pertama itu adalah pola makan, guys. Jadi pola makan menjadi kunci karena itu terjadi perubahan yang tadinya dalam kondisi normal pada saat kita berpuasa itu kita makan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, dalam selama bulan puasa ini itu berubah menjadi makan sahur pada saat dini hari, kemudian tidak makan dan tidak minum sampai menjelang waktu maghrib gitu. Nah, jadi pada saat bulan puasa ini pola makan menjadi yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Ada 3 hal yang dalam pola makan ini harus kita jaga gitu loh. Yang pertama itu jenis makanan yang tepat. Jenis makanan yang tepat. Jadi pilih-pilih ya. jenis makanan yang tepat. Kemudian porsinya tepat dan waktunya harus tepat. Oke. Saya ada beberapa tips untuk mengatur pola makan dan porsi makan agar selama bulan puasa itu badan kita tetap fit, tetap sehat gitu. Boleh di-share Boleh. Yang pertama itu adalah jangan melewatkan waktu sahur. Jadi kan sahurnya tepat jam berapa Bu? Waktu yang sahur yang tepat itu tidak terlalu cepat dan tidak mendekati imsak gitu loh. Sampai kan 4:30 ya Bu ya? 3:30 gitu mungkin ya? Boleh dari jam 3:30 sampai jam 4:30 nanti saya sarankan ya. Dari 3:30 sampai jam 3:30 itu waktu yang tepat mau bersahur gitu. Kemudian tidak melewatkan waktu sahur. Kedua, pilih makanan yang dapat bertahan lama di dalam tubuh. Bertahan lama itu maksudnya dapat merasakan yang lebih lama di dalam tubuh. Jadi kita kan harus konsumsi zat gizi makro dan mikro ya biasanya. Jadi zat gizi makro itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan mikronya itu ada vitamin dan mineral. Nah, untuk karbohidrat itu lebih dianjurkan kita mengkonsumsi jenis karbohidrat yang kompleks. Nah, apa misalnya? Misalnya bisa jadi ubi, nasi, jagung, singkong, oatmeal, roti gandum, nasi merah. Nah, itu semua jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat kompleks sehingga menggunakan rasa lapar rambutnya dan yang rasa lapar rambutnya. Jadi kalau kita boleh sesuai ya Bu ya? Roti gandum itu boleh. Roti manis? Roti manis mungkin itu digoreng dulu. Itu sama apa ya Bu ya? Selain itu Terus untuk kita karbohidratnya, untuk proteinnya itu kita bisa makan jenis protein hewani maupun protein nabati. Untuk protein hewani ini itu bisa berasal dari daging, telur, ikan, ayam. Nabati itu contohnya kayak tahu dan tempe. Jadi banyak pilihan nih guys. Selain protein tadi karbohidrat sudah, protein sudah. Lemak ini biasanya menyatu dengan protein guys. Jadi kayak kita makan lauk-lauk itu sudah ada lemaknya juga di dalam situ. jadi kalau ditambah lagi Jadi kalau cake atau kita tambahin lagi dengan yang sama-sama tidak ada kekatan sama dalam masa. Nah berarti berbuka puasa dengan gorengan juga sebenarnya tidak ada pilihan ya? Nah itu nanti tips yang selanjutnya itu
karbohidrat, juga ada protein, dan vitamin dan mineral ini harus dilengkapi juga. Nah, vitamin dan mineral ini banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, selain kaya vitamin dan mineral, sayuran dan buah ini kandungan seratnya itu cukup tinggi. Jadi dengan serat yang tinggi, tubuh itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna si serat tadi. Jadi kita dananya juga lebih lama gitu. Biasa jadi semuanya harus seimbang ya. Betul. Ini harus seimbang dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral supaya tahan lama. Nggak lapar-lapar saat produktif. Selanjutnya itu hindari konsumsi makanan yang disebut tadi, gorengan, fast food, makanan yang tinggi garam, sama makanan pedas. Itu tuh. Jadi makanan yang saya sebutin tadi itu membuat kita menjadi mudah haus, mudah lapar, dan mudah lemas. Gitu guys. Lalu kita kalau udah susah-susah kita yang buat takjil gitu kan, gorengan sesuatu gorengan ini kita nggak proses itu jadi apa dari gorengan gitu. Jadi itu harus dihindari. Jadi coba kita ganti pengolahan makanan itu dengan cara dikukus atau direbus agar lebih sehat gitu. Selanjutnya masih ada nih guys. Selanjutnya itu kita harus menghindari meminum kopi atau minuman lain yang mengandung kafein. Nggak boleh. Kafein itu kan biasanya ada di kopi. Selanjutnya itu juga nggak boleh yang mengandung tanin. Tanin ini ada di teh. Jadi ini untuk sahur ya guys. Kalau untuk berbuka itu masih boleh untuk teh. Tapi kalau untuk sahur itu sama sekali dilarang untuk minum kopi dan teh. Nah, karena di dalam kopi dan teh ini dia memiliki zat yang bernama diuretik. Diuretik ini menyebabkan urin kita berlebih. Pengeluaran urin itu berlebih. Padahal kan kita selama puasa itu butuh cadangan air yang lebih banyak biar tubuh kita tidak gampang lemas. Udah sekali nggak merokok, tapi pinginnya ngopi kalau ibu. Jadi ya, berarti selama berpuasa 30 hari yang sudah semuanya, jadi kita harus mengurangi hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi kalau makanan kita supaya metabolisme itu tetap baik. betul. Ada itu Selanjutnya itu kita beri jeda setelah kita makan takjil sebelum makan pertama itu selama 30 menit. Jadi lebih baik berbuka dulu dengan tadi misalnya bawa ke rumah ya, minum teh hangat misalnya, atau kita sholat dulu ya. Sholat dulu setelah 30 menit baru kita makan makanannya nih. Gitu. Untuk presentasi porsi ibu, terutama porsi anak bapak itu sebenarnya gimana sih bu yang sehat gitu. Jadi harus ada pengaturan presentasi porsi makanan ya guys ya. Kalau di minum gizi itu sekarang lagi dibeberkan isi piringku. Jadi di dalam isi piringku itu sepertiganya itu diisi oleh makanan pokok yang isi dari karbohidrat. Boleh nasi, boleh jagung, boleh kentang, boleh ubi atau apapun yang saya sebutkan tadi dari masih masuk di jenis makanan karbohidrat kompleks. Yang sepertiganya lagi itu diisi oleh sayur-sayuran. Ya, kalau vitamin dan mineral Nah, sisanya sepertiga lagi itu diisi oleh lauk pauk dan buah. Jadi yang sepertiga karbohidrat, sepertiga lagi sayuran, sepertiga lagi diisi lauk dan buah. Nah itu experience cara berbuka puasa supaya tetap sehat ya ibu ya. Dan tentu saja kurangi minum teh dan kopi saat berpuasa dan banyak minum air putih. Dan yang terakhir nih guys, selama bulan puasa ini kita harus cukup minum juga ini guys, agar tidak dehidrasi. Jadi pola minum yang mudah diingat ya secara lengkap itu bisa kita dengan 2-4-2. Ya, selama bulan puasa. Jadi dua ketika kita berbuka, dua gelas. Jadi untuk kebutuhan sehari itu kan kita butuh 8 gelas minimal sehari. Jadi 2 gelas saat berbuka, 4 gelas menjelang tidur sepanjang malam, 2 gelas lagi saat sahur. Ini minimal ya ibu ya. Ini minimal. Jadi kalau berbuka dengan SSK ini harus dulu di airnya harus cuci dulu.
Jadi yang dikatakan cairan ini yang minum air ini tidak perlu air putih loh. Jadi itu Boleh jus buah, buah, terus minuman-minuman yang yang tidak sebut tadi, sama kuah sayur pun itu termasuk cairan yang dianjurkan untuk kita konsumsi. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi semuanya air putih gitu loh. Jadi juga kayak kuah sayur, jus buah itu juga termasuk cairan. Sudah memenuhi kebutuhan cairan kita sehari. Luar biasa sekali, jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan saat berpuasa supaya kita tetap menjaga metabolisme dan tetap produktif saat puasa. Nah, ibu pasti banyak nih di luar sana, apalagi yang wanita menjadikan puasanya sebagai waktu untuk diet. Nah, itu tuh apa bisa sih bu? Apa juga boleh menjadikan puasanya sebagai waktu untuk diet atau mengurangi berat badan? Kalau untuk diet bulan puasa itu sebenarnya sudah diet. Nah, Kalau berkenalnya ya, berkenalnya ya. Jadi kan yang dinamakan puasa itu tidak makan dan minum atau hal-hal yang dilakukan puasa mulai dari pagi hingga ke dalam malam hari. Berarti itu artinya kita tidak makan dan minum selama lebih dari 13 jam. Nah itu berarti kita sudah mengurangi asupan. Mengurangi asupan itu juga sudah termasuk diet. Gitu. Tapi harus ya boleh-boleh saja sih boleh, tapi kita harus jaga pola makanan tadi ya bu ya. Nah itu yang disebutkan dengan oleh bu Ibu. Iya betul. Kalau kita tidak menjaga pola makan itu justru bisa meningkatkan berat badan dan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Iya, memang waktu makannya cuma sebentar, makannya kita sembarangan dan anda lagi. Nah ibu, tadi ibu bilang kalau berolahraga itu dianjurkan pada saat sore hari. Kenapa ibu? Kalau saat di pagi hari itu kalau apabila kita melakukan aktivitas yang terlalu berat, di saat siang hari yang kita melakukan aktivitas seperti yang melakukan aktivitas pokok itu jadi kita lemas guys. Gitu. Jadi dianjurkan pada saat sore hari karena cadangan energi dalam tubuh ini kan sudah menipis nih. Jadi disarankan sore hari itu juga harus menurunkan berat badan. Jadi pada saat cadangan energi kita sudah habis di dalam tubuh itu secara otomatis tubuh itu kita langsung mencatat lemak yang disimpan dalam tubuh kita. Nah itu bonus yang kita dapatkan. Ini kalau saya tidak terus harusnya ya. Terakhir ibu pesan untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran kalau ini supaya tetap sehat. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran agar tetap sehat, yaitu tips yang pertama adalah tetap sehat dan kondisi tubuh yang fit. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi dan cukup air, jadi sediakan cemilan dan air yang cukup di dalam kendaraan untuk selama perjalanan. Yang ketiga, hindari makanan yang bisa menyebabkan masalah pencernaan. Yang keempat, istirahat yang cukup selama perjalanan. Jadi apabila sudah merasa ngantuk atau sudah merasa lelah, dianjurkan untuk berhenti. Dan selanjutnya jaga kebersihan dan jaga kesehatan selama perjalanan. Jadi kita cuci tangan ini guys, itu terus jangan terlalu sering menyentuh area muka. Kalau kita cuci tangan menyentuh area muka kan agak sensitif ya. Terus yang keenam, siapkan obat-obatan pribadi, kayak vitamin-vitamin yang bisa dikonsumsi atau obat-obatan anti mabuk, gitu kayak sini perjalanan langsung siap. Ya, itu yang pertama siapkan obat-obatan pribadi dan yang terakhir yaitu perhatikan kondisi jalan dan cuaca. Jadi kita juga harus menyesuaikan pakaian yang kita pakai agar nyaman selama di dalam perjalanan. Wah luar biasa sekali itu tips dari Ibu Indah untuk para pemudik yang akan melaksanakan mudik lebaran tahun ini. Ya terima kasih Ibu Indah, hari ini sudah berbagi informasi yang berbeda sekali tentang gini saat mudik dan puasa pada lebaran tahun ini. Ya itu demikianlah sekali podcast dalam hari ini. Semoga informasi yang telah kami bagikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjalani sisa puasa dengan sehat dan merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Jangan lupa sekali like, komen, dan subscribe untuk channel Pada Lampu. Bye bye.